Assalamualaikum, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afa Azurdi. Perkenalkan, nama saya Revan Wisnuwardana. Perkenalkan, nama saya Nabil Pratama. Nabil, bisa dijelaskan latar belakang sejarahnya? Latar belakang situasi politik. Sebelum konfrontasi, Soekarno berupaya mengembangkan kebijakan luar negeri. Indonesia yang mandiri dengan fokus utama mengeksekusikan Nugini Belanda untuk menyudahi perang kemerdekaan Indonesia serta membangun kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan internasional dengan agenda tersendiri. Nah, di beberapa dari dunia pertama dan dunia kedua, Indonesia adalah negara paling penting dalam perkembangan gerakan non-blok dan menjadi tuan rumah Konferensi Bandung pada tahun 1955. Indonesia secara gigih memperjuangkan akunnya atas Nugini Belanda dari tahun 1950 hingga 1962. Meskipun menghadapi berbagai penentangan di Majelis Umum PBB untuk mendapatkan pengakuan klaimnya dari dunia internasional. Setelah dilanda krisis separatisme pada tahun 1958, termasuk kejadiannya pemberontakan Persemesta di Indonesia Timur dan deklarasi pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Nah, Indonesia muncul sebagai kekuatan militer yang baru berpengaruh dan berkembang di Asia Tenggara. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA melakukan melalui anak organisasinya yang berbasis di Taiwan, Civil Air Transport atau CAT, secara diam-diam memberikan dukungan kepada pemberontak di pulau-pulau terpencil. Baiklah, kepada Revan Wisnuwardana untuk melanjuti latar belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabil. Akhir tahun 1959, pengiriman senjata dan amunisi ke Sumatera dengan menggunakan kapal dagang dan kapal selam Amerika semakin sering terjadi. Namun Amerika percaya bahwa agar bantuan rahasia tersebut efektif, operasi semacam itu memerlukan bantuan dari pangkalan militer Inggris di Singapura untuk mengisi bahan bakar dan mendukung misi CAT yang diluncurkan dari Bangkok, Taiwan atau Filipina. Dengan masuknya bantuan senjata dari Soviet, Indonesia makin gencar mengajukan klaimnya atas Nugini Belanda. Pertikaian diplomatik mencapai puncaknya pada tahun 1962 ketika Indonesia meluncurkan upaya penyusupan besar-besaran melalui udara dan laut ke Nugini Belanda. Meskipun pasukan penyusup dikalahkan oleh pasukan Belanda dan Papua, Indonesia menunjukkan ancaman serius akan ambisinya untuk menginvasi Nugini Belanda. Belanda yang menghadapi tekanan diplomatik yang makin meningkat dari Indonesia, serta dari Amerika yang ingin memastikan bahwa Indonesia tidak berpikir pada komunis, akhirnya menyerah dan sepakat untuk mengadakan perundingan diplomatik. Kesepakatan tersebut memungkinkan Indonesia menguasai wilayah Papua Barat melalui jajak penentuan nasib sendiri atau penentuan pendapat rakyat di wilayah tersebut pada tahun 1962. Dengan demikian, pada akhir tahun 1962, Indonesia meraih kemenangan diplomatik yang signifikan, yang makin memperkuat persepsi dirinya semakin sebagai kekuatan regional yang penting. Dalam konteks kemenangan diplomatik inilah Indonesia lalu mengarahkan perhatiannya pada rencana Inggris yang hendak membentuk negara Malaysia Bersatu. Sebelum pemerintah Inggris mengumumkan kebijakan Timur Suez pada tahun 1968, mereka sudah mulai mengevaluasi ulang komitmennya untuk mempertahankan keberadaan pasukannya di timur jauh sejak akhir 1950-an. Di Asia Tenggara, Inggris berusaha menggabungkan koloninya di Borneo Utara dengan Federasi Malaya atau yang telah merdeka dari Inggris pada tahun 1957.
dan Singapura yang telah memiliki pemerintahan sejak 1959. Pada bulan Mei 1961, pemerintah Inggris dan Malaya mengusulkan pembentukan federasi yang lebih besar, bernama Malaysia, yang mencakup Malaya, Borneo Utara, Sarawak, Brunei, dan Singapura. Awalnya Indonesia mendukung federasi yang diusulkan ini, meskipun Partai Komunis Indonesia (PKI) menentangnya dengan tegas. Di Brunei tidak jelas apakah Sultan Omar Ali Saifuddin III akan mendukung Brunei bergabung dengan negara Malaysia yang bentukan Inggris, karena dengan bergabungnya Brunei, kewenangan politik Sultan akan berkurang, serta didukung oleh pendapatan minyak Brunei yang memastikan Brunei tetap mampu secara finansial. Meskipun mendukung penyatuan Borneo Utara, seorang polisi Brunei bernama penggabungan Brunei ke dalam Federasi Malaysia bin Sheikh pada tahun 1961. Ia menjajaki peluang memperoleh bantuan dari Indonesia untuk melatih prajurit Borneo. Jenderal Abdul Haris Nasution kemudian setuju untuk memberikan dukungan moral, dan Sobadrio, Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus Kepala Intelijen, memberi syarat untuk memberikan bantuan yang lebih substansial. Azahari adalah seorang tokoh sayap kiri yang pernah bertempur di Indonesia saat prakemerdekaan. Setelah pertemuan tersebut, Indonesia mulai melatih pasukan sukarelawan kecil yang disebut Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU di Kalimantan. Pada tanggal 8 Desember 1962, TNKU melancarkan pemberontakan Brunei. Pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan total karena pasukan yang tidak terlatih dan dipersenjatai dengan buruk tidak mampu mencapai tujuan utamanya untuk menangkap Sultan Brunei, mengambil ahli ladang minyak Brunei, atau menyandera orang Eropa. Kegagalan pemberontakan tersebut terlihat jelas dalam waktu 30 jam ketika pasukan Gurkha yang diterbangkan dari Singapura mengambil alih kota-kota di Brunei dan memastikan keselamatan Sultan. Dukungan Indonesia untuk TNKU masih menjadi perdebatan. Setelah kegagalan militer TNKU di Brunei, pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan konfrontasi dengan Malaysia, bertentangan dengan kebijakan sebelumnya yang mendukung rencana Inggris. Kebijakan tersebut disusul oleh penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah Malaysia pada tanggal 12 April 1963 ketika sebuah kantor polisi di Tebedu, Sarawak diserang. Terima kasih untuk Repana Wisnuwardana dan Nabil Pratama yang telah memberitahu latar belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, di sini saya akan memberitahu awal pertikaian. Motif Soekarno untuk memulai konfrontasi masih menjadi bahan perdebatan. Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Idena Agung Gede Agung, berpendapat bahwa Soekarno sengaja meredam keberatan Indonesia atas pembentukan negara Malaysia saat Indonesia tengah fokus mengklaim Irian Barat. Setelah kemenangan diplomatik Indonesia dalam sengketa Irian Barat, Soekarno terdorong untuk memperluas dominasi Indonesia terhadap negara-negara tetangga yang lebih lemah. Sebaliknya, Soekarno diduga terpaksa mengalihkan perhatian terhadap konflik luar negeri baru karena adanya tekanan dari PKI dan akibat ketidakstabilan politik di Indonesia. Pada akhir 1950-an, Soekarno berpendapat bahwa Malaysia adalah negara boneka Inggris, sebuah eksperimen neokolonial, dan perluasan Malaysia akan meningkatkan kontrol Inggris di wilayah tersebut yang berdampak pada keamanan nasional Indonesia. Soekarno dengan tegas menentang rencana dekolonisasi Inggris, termasuk pembentukan Federasi Malaysia yang menyatukan Semenanjung Malaya dan Borneo Inggris. Soekarno menuduh Malaysia sebagai negara boneka Inggris yang bertujuan untuk memberlakukan imperialisme dan kolonialisme baru di Asia Tenggara, serta membatasi ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan regional di kawasan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa upaya Soekarno untuk menentang pembentukan Malaysia sebenarnya didorong oleh keinginannya untuk menyatukan Semenanjung Malaya dan seluruh pulau Borneo di bawah kekuasaan Indonesia.
serta mewujudkan gagasan pembentukan Indonesia Raya atau Melayu Raya, sebuah konsep untuk menyatukan ras Melayu menjadi satu. Negara yang pernah diusulkan oleh Soekarno dan Perkumpulan Kesatuan Melayu Muda atau KMM, pimpinan Ibrahim Yakub. Di saat bersamaan, Filipina mengklaim Borneo Utara bagian timur sebagai miliknya, dengan alasan bahwa koloni Borneo tersebut memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Meskipun Soekarno tidak secara langsung mengklaim wilayah Borneo bagian utara untuk dihubungkan ke dalam Kalimantan Indonesia, ia melihat pembentukan Malaysia sebagai hambatan bagi Maphilindo, sebuah gagasan persatuan irredentis non-politis yang mencakup tentang gagasan ini dan bahkan memprakarsai persetujuan Manila. Meskipun tidak terlibat dalam pertikaian tersebut, Filipina menunda pengakuannya atas Malaysia sebagai penerus negara Malaya. Akibatnya, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Filipina. Indonesia bersikukuh bahwa pembentukan Malaysia memungkinkan Inggris untuk mempertahankan hak istimewa terkait penggunaan pangkalan militernya di Singapura, dan dengan demikian makin memperkuat pertahanan Inggris di Asia Tenggara yang dianggap sebagai ancaman tersirat. Subandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia, menjelaskan kepada Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones bahwa kebijakan konfrontasi ini berkaitan dengan Malaya, bukan Malaysia, dan merupakan reaksi Indonesia atas kebijakan anti Jakarta dan dukungan terhadap aksi pemberontakan yang diterapkan oleh Malaya dan Inggris pada tahun 1958. Untuk Repana Wisnuwardana untuk memberitahu akhir konfrontasi. Selanjutnya saya akan membaca akhir konfrontasi. Menjelang akhir 1965, konflik antar kedua negara mengalami kebuntuan. Presiden baru Filipina, Ferdinand Marcos, berupaya meredakan ketegangan, dan berbeda dengan pendahulunya, ia tidak menggalakkan klaim Filipina atas Sabah Utara secara gigih. Untuk menengahi pertikaian, Filipina berencana untuk mengakui Federasi Malaysia. Pada tanggal 5 Februari 1965, Filipina memberitahu Indonesia mengenai normalisasi hubungan dengan Kuala Lumpur. Soekarno menentang dan mengancam tindakan Marcos dalam pidatonya yang mengejutkan Manila. Pidato Soekarno memicu gelombang baru masyarakat yang mendukung konfrontasi, dan organisasi pada pemuda serta keagamaan mengecam rencana Marcos. Pada malam tanggal 30 September 1965 terjadi percobaan kudeta di Jakarta. 6 pemimpin militer senior Indonesia dibunuh, sementara Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dari para penculiknya. Di tengah kebingungan, Soekarno setuju untuk membiarkan Soeharto mengambil ahli komando darurat dan mengendalikan Jakarta serta angkatan bersenjata yang ditempatkan di sana. Dalam upaya kudeta tersebut dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Rentetan peristiwa yang dipicu oleh kegagalan kudeta tersebut menyebabkan menguatnya kekuasaan Soeharto secara bertahap dan makin terpinggirnya Soekarno. Pada saat yang sama, pembersihan anti komunis menyebar di seluruh Indonesia. Penguatan kekuasaan Soeharto setelah peristiwa 30 September memungkinkannya untuk membentuk pemerintahan baru, dan pada bulan Maret 1967 Soeharto membentuk kabinet baru. Pada tanggal 24 Mei 1966, dalam konferensi di Bangkok, pemerintah Malaysia dan Indonesia menyatakan bahwa konflik telah berakhir. Pada awal 1966, dengan makin stabilnya perpolitikan di Indonesia, RPKAD bekerja sama dengan PGRS membentuk pasukan gerilya di Sabah dan Sarawak. Pasukan di Sabah tidak pernah melintas pembatasan, tetapi dua kelompok pasukan memasuki Sarawak pada bulan Februari dan Mei dan mendapatkan dukungan dari simpatisan lokal. Kelompok pertama berhasil bertahan hingga bulan Juni dan dievakuasi setelah konfrontasi berakhir. Para penyintas dari kelompok kedua juga berhasil kembali ke Indonesia. Terima kasih untuk Repana Wisnuwardana. Selanjutnya untuk Nabil pertama untuk memberitahu penyelesaian damai.
Di sini saya akan membaca tentang penyelesaian damai. Menjelang akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia. Setelah berlangsungnya gerakan 30 September, karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei 1966 dalam sebuah perundingan di Bangkok, Malaysia dan Indonesia mengumumkan perdamaian setelah Soeharto mengutus Adam Malik sebagai wakil untuk berunding dengan Tuanku Abdul Rahman. Aksi kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Karena acara resmi mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1967. Terima kasih kepada Nabil Pratama dan Repano Wisnuwardana. Semoga podcast ini bisa memberikan wawasan lebih tentang isu penting ini. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.